Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Arita Megadomani yang selalu menemani Bapak Ibu di dalam pembelajaran kelas online ini. Nah, sekarang selamat Bapak Ibu sudah memasuki sesi kedua tentang bagaimana Bapak Ibu merancang dan akan membuat salah satu atau dua dari produk media digital yang akan membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran IPA yang berbasis computational thinking, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat media digital, yaitu Bapak Ibu nanti akan membuat blog, membuat Padlet, dan membuat media lainnya, Bapak Ibu silahkan di sini Bapak Ibu bisa ya di sini membuat rancangan. Jadi hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam membuat rancangan itu, Bapak Ibu perlu menganalisis, ya, kalau perlu dicatat atau buat instrumen tersendiri gitu ya. Bagaimana sih kondisi surprise atau peserta didik, guru dan materi, ya. Nah, Bapak Ibu di awal Bapak Ibu masuk kelas online ini kan anak didiknya sudah diminta untuk mengisi survei ya, analisis kebutuhan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari situ kira-kira kecenderungan anak menyukai dan mempunyai minat apa dan memiliki kesulitan apa di dalam pembelajaran IPA yang Bapak Ibu ampu ya. Kemudian yang kedua, itu Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran. Di LK3, Bapak Ibu sebenarnya sudah membuat tujuan pembelajaran, di mana Bapak Ibu tujuan pembelajaran mengacu pada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Ya, di mana kompetensinya keduanya, nilai karakternya bagaimana, model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa. Lalu pendekatan yang digunakan itu tentunya adalah computational thinking tentunya ya. Jadi nanti dari sini itu Bapak Ibu mengacunya. Ketika membuat media itu harus tercapai tujuan pembelajaran ini. Yang ketiga yang akan Bapak Ibu lakukan di sesi yang kedua ini adalah membuat rancangan media berupa garis besar isi media dan jabaran materi. Ya, mengacunya adalah ketujuan pembelajaran dan indikator kunci. Yang keempat, Bapak Ibu membuat produksi media. Lalu yang kelima, di sesi 3, nanti hanya sedikit ya sesi 3, Bapak Ibu hanya membuat RPP ya, membuat RPP yang ringkas ya dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LK3 ya dan media-medianya. Lalu lakukanlah uji coba. Jadi media yang sudah Bapak Ibu buat itu diperlihatkan ke rekan teman sejawat dan kepada peserta didik minimal 5 orang. Ya, nanti hasilnya akan dievaluasi ya apakah media tersebut layak atau tidak untuk diimplementasikan. Lalu media apa saja ya Bapak Ibu yang bisa digunakan dalam pembelajaran? Tentunya yang dapat mengangkat computational thinking dari peserta didiknya ya. Ini Bapak Ibu bisa mengoptimalkan media-media yang saya tulis di sini ya, atau kalau tidak ada di slide ini, Bapak Ibu bisa gunakan saja ya, saling sharing dengan peserta lain. Tapi minimal dalam diklat ini Bapak Ibu nanti di LK5 ya tertera minimal yang Bapak Ibu perlu buat gitu ya, supaya seragam. Nah seperti ini Bapak Ibu bisa lihat ada Canva, ada quizzes ya. Bisa membuat games di situ, kemudian ada games interaktif ya, kemudian ada podcast, ada Google kolaboratif, ada blog, rumah belajar ya, ada juga Pet Interaktif Colorado untuk simulasi laboratorium ya. Kemudian ini mengenai rancangannya bisa Bapak Ibu lihat contohnya. Nanti Bapak Ibu kan akan mengunduh LK04 ya. Nah, sebelumnya, ini LK03 ya. Kalau LK03 itu adalah LK yang sebelumnya kan Bapak Ibu. Di LK03 ini Bapak Ibu membuat, ya saya review lagi LK03 di sesi yang pertama. Ya, LK03 ini Bapak Ibu udah mulai aktivitas berdasarkan topik materi yang Bapak Ibu pilih. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu pilih ya materi di bulan Maret 2021 ya, lihat analisisnya, kemudian pilih topiknya, KIKD-nya tentukan ya, diisi.
Kemudian ini ada pendekatannya yang digunakan, pendekatannya sudah saya tulis, computational thinking dengan pemanfaatan teknologi media digital. Model pembelajarannya silakan Bapak Ibu pilih yang berbasis higher order thinking, ya, bisa inquiry, bisa discovery learning, bisa STEM, ya, bisa project based learning, bisa problem based learning, ya. Asalkan Bapak Ibu sesuai antara model pembelajaran dengan sintaks yang diberikan di tabel ini, ya. Saya pernah menemukan ada beberapa modelnya discovery, tapi sintaksnya pakai sintaks inquiry. Saya nggak mau mengerjakan tugas ini asal-asalan, ya. Jadi Bapak Ibu ikut diklat ini bukan mengejar sertifikat, tapi bagaimana Bapak Ibu mempelajari tahap demi tahapnya, merasakan bagaimana ilmu yang Bapak Ibu peroleh. Ketika Bapak Ibu menulis ini, Bapak Ibu akan belajar mandiri. Oh, saya mau pakai model pembelajaran discovery learning. Apa ya sintaksnya? Nah, Bapak Ibu bisa searching, ya, di internet, bisa banyak sekarang yang valid dan yang dipercaya tuh banyak. Tinggal tulis satu kata kunci, sintaks pada model pembelajaran discovery learning, maka itu akan keluar. Nah, di situ Bapak Ibu tiru, sesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu, ya. Tapi jangan mengcopy paste, ya, tapi dipelajari. Oh, sintaks 1 stimulasi. Ya, peserta didik diberikan video tentang fenomena sungai tercemar limbah asam di beberapa daerah. Jadi stimulasi itu diharapkan, ya, yang dapat nantinya merumuskan masalah, ya, dan berupa fenomena. Nah, kemudian teknologi yang digunakan ini contoh aja, ya, Bapak Ibu, nanti sesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu. Kita akan mengidentifikasi aspek-aspek City, strategi dasar City apa yang dapat digali dari setiap aktivitas ini. Jadi gini, cara mengerjakannya itu adalah yang pertama Bapak Ibu tentukan, oh, dalam sintaks stimulasi ini saya ingin mengangkat computational thinking-nya adalah abstraksi dan dekomposisi. Jadi gaya berpikirnya itu dibalik, ya. Kita ingin mengembangkan apa? Abstraksi dan dekomposisi. Berarti kegiatannya harus apa, gitu kan? Nah, kegiatannya stimulasinya adalah video fenomena, ya. Kemudian siswa diberi kesempatan bertanya. Nah, di mana teknologi apa yang perlu digunakan gitu. Untuk video berarti ini, misalnya video presentasi dalam bentuk Canva atau YouTube. Kemudian kesempatan bertanyanya di mana? Misalnya di Google Slide kolaboratif, bisa menggunakan Padlet misalnya, ya. Lalu langkah kedua, problem statement, di mana dari fenomena itu kita giring jadi rumusan masalah. Dituliskan rumusan masalahnya, ini juga sering terlewat. Jadi hal-hal yang Bapak Ibu sering lupa dan diabaikan dalam mengerjakan tugas ini adalah pertama, kesesuaian sintaks dan model pembelajaran. Kemudian, kesesuaian antara aktivitas dengan aspek computational thinking-nya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu suka melupakan kesempatan peserta didik bertanya. Itu harus, ya, dilatih. Itulah yang akan mengembangkan pola-pola di dalam pikiran mereka. Berpikir kritisnya akan tergali, ya, 4C-nya, nilai karakternya juga. Beri dia bertanya. Nggak usah dijawab, Bapak Ibu, untuk distimulasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu giring. Wah, pertanyaannya banyak sekali, ya. Ayo kita rangkum menjadi suatu pertanyaan besar yang akan kita pecahkan sama-sama di dalam materi ini, misalnya gitu, ya. Kembangkan motivasi mereka, gitu, ya. Digiring kepada suatu masalah. Misalnya di sini bagaimana dapat mengetahui ini masalah yang diharapkan, ya. Tapi seolah-olah peserta didik itu diajak untuk merumuskan masalah. Ya, padahal kita udah punya catatannya di RPP. Ini yang di rumusan masalah yang diinginkan, gitu, ya. Bagaimana dapat mengetahui bahan-bahan di sekitar kita itu asam atau basa dan bagaimana mengidentifikasinya. Lalu bagaimana mencegah air sungai atau solokan atau air yang untuk sebagai sumber minum itu tidak menjadi asam, misalnya gitu, ya. Nah, ini adalah rumusan masalah. Lalu teknologinya apa yang digunakan, gitu, ya. Nah, lalu computational thinking-nya apa? Lalu langkah 3, pencarian informasi. Ya, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber dan mengisi LKPD, ya. Maka teknologinya apa? Kemudian computational thinking yang diharapkan apa? Ini Bapak Ibu yang menjadi sutradaranya, yang mau digali apa? Kalau bisa optimal, ya. Misalnya ini
algoritma belum perlu di sini karena algoritma itu dia sudah merencanakan, merancang sesuatu dengan langkah-langkah yang smart kan gitu. Nah, kalau untuk mencari informasi kan belum ada tuh dia berpikir smart ya terlalu jauh bisa, tapi waktunya nggak akan cukup gitu. Jadi cukup 3 ini aja gitu ya. Nah, ini tuh ada pilihan kalau misalnya dia mengisi LKPD ya dalam bentuk tabel-tabel, maka dia akan ada pengenalan pola. Tapi kalau misalnya dia tidak mengisi LKPD, hanya sebagai mencari sumber biasa aja, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan aja, berarti computational thinking-nya hanya abstraksi dan dekomposisi. Bapak Ibu pengen apa? Misalnya, ya saya gurunya, saya ingin pada langkah pencarian informasi ini, anak-anak saya ini bisa berpikir abstraksi, dekomposisi, dan pola. Berarti di sini dia mencari informasi dari berbagai sumber, dia abstraksikan. Kemudian menentukan penyelesaian yang lebih sederhana, yang lebih praktis misalnya ya, berarti dia dekomposisi. Kemudian dan mengisi LKPD berupa tabel-tabel misalnya ya, tabel-tabel dan pertanyaan misalnya ya, maka dia akan pengenalan pola. Tapi kalau nggak saya tambahkan tadi, mungkin hanya abstraksi saja ya. Jadi ini tuh kita tentukan dulu apa yang akan digali di sini, baru ke aktivitas gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu baru ke teknologi, apa yang perlu digunakan. Nah, kemudian langkah keempat itu adalah pengumpulan data. Ya. Di pengumpulan data itu orang ngumpulin data ya. Saya ingin ketika ngumpulin data, ketiga ini ada dan algoritmanya ada. Karena ketika ngumpulin data, semua aspek itu bisa dioptimalkan. Misalnya ya. Nah, seperti ini. Pengumpulan data, peserta didik mengumpulkan data melalui eksperimen. Ya, di eksperimen itu dia abstraksi kan, ya, karena menerjemahkan kalimat menjadi tindakan-tindakan yang dieksperimenkan, gitu ya. Kemudian dekomposisi, dia menyederhanakan, ya, mengkaitkan, berarti kan mengumpulkan data melalui eksperimen untuk misalnya ya menyelesaikan masalah, gitu ya, misalnya ya, berarti dia dekomposisi kan. Dari bahan yang ada gitu kan, apa sih yang perlu ya dari sekian banyak alat bahan, mana yang dia pilih untuk eksperimen tersebut ya. Kemudian pengenalan pola, lalu karena saya ingin ada pengenalan pola, berarti peserta didik ya mengumpulkan data-data hasil eksperimen ya ke dalam tabel gitu ya, pengamatan gitu kan, mengelompokkan data-data yang memiliki kemiripan dan ketidakmiripan ya, misalnya ada kelompokan yang sama yang nggak sama, berarti ada pengenalan pola. Kalau saya nggak nuliskan tabel pengamatan pengelompokan, maka ini nggak akan ada pengenalan pola misalnya ya. Kemudian peserta didik mengurutkan langkah-langkah eksperimen gitu kan, disesuaikan waktu yang tersedia. Melaksanakan dengan mengurutkan langkah-langkah eksperimen ya, disesuaikan dengan waktu yang tersedia ya. Dia lakukan secara efektif dan efisien ya. Jadi dia nggak akan boros bahan, alat bahan itu dia algoritmanya, dia langkah-langkah. Hal pertama misalnya dia menyiapkan alat bahan, yang kedua dia misalnya menyiapkan menyiapkan alat bahan, lalu mengelompokkan, kemudian dites, diuji dengan indikator, misalnya hasilnya seperti apa, itu kan langkah-langkah ya. Nah, algoritma itu ya. Jadi ada tempatnya bisa. Jadi seperti itu. Lalu teknologi yang digunakan apa? Misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya sampai dia memberikan presentasi ya, di situ presentasi, verifikasi dengan presentasi, di situ keempatnya juga bisa digali, kesimpulan juga keempatnya bisa digali ya. Apalagi refleksi ya.
itu keempatnya bisa digali ya. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, kesimpulannya simple aja. Kalau kesimpulan berarti udah cukup dengan abstraksi aja gitu ya. Jadi di situ kita yang menentukan mau berapa macam. Tapi untuk satu model pembelajaran itu keempatnya kalau perlu dioptimalkan ada gitu ya. Tapi ini di setiap aktivitas bisa jadi hanya 2, hanya 3 ya. Tergantung yang kita inginkan. Kita harus lihat kemampuan siswanya, kita harus lihat waktunya ya. Sebenarnya kalau PJJ ini malah lebih leluasa Bapak Ibu ya, karena ada spare waktu di mana dia offline bisa mengerjakan eksperimen lebih leluasa gitu. Nah, ini untuk LK3 ya, diakhiri dengan kegiatan penutup, ada tes akhir supaya Bapak Ibu bisa mengukur kemampuannya gitu ya. Nah, jadi saya menjelaskan LK3 ini ya, karena belum dijelaskan, mereview ya. Bapak Ibu mungkin sudah mengerjakan, Bapak Ibu bisa merevisinya kalau ada yang kurang ya, dan menguploadnya kembali. Nah, itu LK3. Kemudian yang inti dari materi yang sekarang adalah ini, membuat garis besar isi media Bapak Ibu. Nah, di pembuatan garis besar isi media ini hanya memindahkan saja ya diisi. Ingat ini pencapaian indikatornya indikator kunci ya, samakan saja isi KD dengan indikatornya. Pokok materinya apa? Ini gampang ya, 2 menit juga selesai ini. Karena hanya memindahkan saja. Pokok materi juga udah biasa ya, Asamba 1 terdiri dari apa aja sih pokok materinya gitu. Kemudian multimedianya mungkin barangkali ya, ini disesuaikan dengan LK3 yang tadi. Nah, kira-kira teks itu akan digunakannya di mana ya? Tadi kan ada di LK3 ya, media-medianya. Misalnya teksnya digunakan dalam semua aktivitas, bentuknya bisa artikel, bisa pengumuman, bisa presentasi, bahan aja LKPD. Gambar fotografis, misalnya untuk perancangan, nanti peserta didik membuat infografis, di mana dia merancang eksperimen tersebut dengan langkah-langkah tertentu menggunakan flowchart, misalnya ya. Dia menggunakan infografis. Atau gambar, misalnya gambar-gambar hasil gambar-gambar foto hasil eksperimennya, misalnya ya. Kemudian menggunakan animasi, misalnya dalam bahan presentasi, ya, dalam bahan presentasi interaktif, kemudian video animasi, menggunakan Canva, misalnya untuk penjelasan atau penguatan, ya. Kemudian kuis animasi, misalnya ya, permainan animasi, misalnya. Atau simulasi tampilan interaktif menggunakan Pet Colorado atau rumah belajar yang disematkan ke dalam blog, misalnya ya. Ini juga animasi disematkan dalam blog. Kemudian audio kalau nggak ada strip aja, kalau ada boleh pakai podcast atau pakai rekaman audio juga bisa yang disematkan, misalnya audio penjelasan misalnya ya di blog atau di bahan presentasi bisa ya. Videonya misalnya video tentang pencemaran ya. Di perumusan masalah, misalnya di perumusan masalah menggunakan Canva misalnya ya. Kemudian video presentasi ya menggunakan apa? Atau video ya, misalnya video studi kasus yang disematkan di Google Slide misalnya seperti itu ya. Untuk kolaborasi misalnya seperti itu. Latihannya berupa apa? Misalnya latihannya berupa isian atau berupa kuisis. Tesnya misalnya pilihan ganda dan essays berbasis komputasi yang disediakan di GFOAM misalnya ya, di GFOAM misalnya ya. Kemudian tugasnya membuat proyek membuat indikator bahan alam yang divideokan misalnya ya, seperti itu. Kemudian yang langkah kedua adalah pembuatan rancangan jabaran materi. Ini untuk judulnya cari judul blog yang bagus ya, misalnya mengenal asal bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kompetensinya pindahkan dari atas tadi ke bawah. Kemudian uraian materi dari pokok materi. Pokok materinya kan udah ada ya di atas ya. Kita jabarkan satu paragraf aja gitu ya untuk latihan gitu. Kemudian nanti jabaran materi inilah yang akan kita tuangkan ke blog ya, ke blog nantinya atau ke materi-materi yang akan Bapak Ibu buat di media ya. Latihannya misalnya pilihan ganda berupa kuisis ya.
Itu saja untuk LK4. Nah, di LK5 itu nanti kelanjutannya. Setelah LK4 dibuat rancangannya, lalu Bapak Ibu memproduksi media. Memproduksi media sanggupnya apa ya? Di sini lihat di LK05. Nah, di LK05 itu Bapak Ibu membuat blog, ya, belajar membuat Padlet, belajar membuat quizzes, ya, belajar membuat Canva, dan membuat integrasi Google, ya. Di sini lihat petunjuknya. Buat media berdasarkan rancangan GBIM dan JM yang tadi, lalu cantumkan alamat hasil produk medianya di sini. Aspek penilaian yang dinilai dari media tersebut adalah warnanya, visualnya, teksnya atau bahasanya, kemudian audionya, hyperlinknya dengan media atau sumber-sumber lain, ya, keinteraktifannya, terus apakah si media tersebut nantinya dapat membuat anak didik kita berpikir kritis dan berkomputasi gitu ya, sesuai tujuan pembelajarannya kan tadi, apakah sesuai nantinya dengan materi dan tujuan pembelajarannya, apakah ada hal-hal yang memicu anak berpikir komputasi atau enggak di situ gitu ya. Nah, ini disematkanlah alamat-alamat produknya. Alamat produknya itu adalah alamat publish yang bisa kita akses, ya. Nanti saya cek. Nah, di sini Bapak Ibu untuk blognya kalau udah dibuat nanti udah bagus, lalu di publish, alamatnya disimpan. Tidak menunggu diklat sudah selesai. Jadi Bapak Ibu syarat untuk mendapatkan sertifikat dan menyelesaikan diklat ini salah satunya adalah membuat media digital ini ya. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu nanti setelah diklat ini kan materi masuk di awal Maret. Nah, ini tuh bisa Bapak Ibu gunakan termasuk RPP-nya. Quizzes ya, Canva, link berbagi dok ya. Ini blog nanti pakainya Google Site aja disamakan, lalu Padlet, Quizzes ya. Quizzes itu ini semua pembuatannya terkait materinya ya, kemudian nyambung ya, jadi nggak asal-asalan. Jadi kalau judul blognya tentang asam basa, berarti ini semua tentang asam basa gitu. Dan runut, jadi sebelum siswanya kitanya harus berpikir komputasi ya, beralgoritma. Jadi apa dulu yang dikerjakan gitu. Kemudian Canva, bentuknya misalnya video presentasi, itu bisa upload dulu ke YouTube, baru alamatnya di sini. Lalu link berbagi dokumen bahan ajar, ya. Jadi bahan ajar yang Bapak Ibu punya itu silahkan dikopikan ke Google Doc-nya ya dan berbagi viewer. Kemudian untuk LKPD di Google Doc aja buatnya ya, atau misalnya Bapak Ibu udah punya di Microsoft di desktop ya, silahkan diupload ke Google Drive-nya. Tapi saya inginkan LKPD yang sudah Bapak Ibu punya itu dilihat kembali dan diedit sesuai keinginan computational thinking. Ya, jadi harus yang aktif siswanya, bukan LKPD yang hanya sekedar menuliskan prosedur, tapi LKPD yang pertama harus ada perumusan masalah. Mereka dikasih pertanyaan, ya. Misalnya si LKPD-nya amati video yang ada di alamat ini, misalnya. Kemudian tuliskan rumusan masalahnya, misalnya gitu. Yang kedua ada pertanyaan, terus yang ketiga kumpulkan informasi di mana. Jadi instruksi-instruksi dari rumusan masalah di sintak-sintak tadi juga diterapkan di LKPD-nya supaya siswanya itu melihat alur pembelajarannya tersebut gitu ya. Lalu tabel-tabel pengamatan eksperimennya ditera di LKPD. Jadi tetap siswa itu diarahkan. Nah, kemudian Google Slide-nya kolaborasi dengan versi edit, ya, rumusan masalah, lalu link sheet bahan kolaborasi data, ya, jadi di Google Sheet. Nah, ini juga nanti ada kolaborasi hasil eksperimen siswa-siswanya masuk ke Google Sheet. Ya, kalau misalnya nggak dalam bentuk data, dalam pengelompokan data, informasi juga boleh, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk guru SD ya, ini disesuaikan dengan peserta didiknya. Kalau SMP, SMA ini udah bisa ya, dia membuat seperti ini. Ini kan Bapak Ibu yang buat gitu ya. Nanti kan diisi sama peserta didiknya gitu kan ya.
Untuk SMP SMA bisa, tapi kalau untuk SD misalnya ya kurang bisa ya. Kalau blog kan mereka bisa baca, Padlet bisa isi, Quizizz isi, Canva bisa ya. Kemudian ini mereka kesulitan misalnya mengetik atau apa ya, Bapak Ibu bisa ganti dengan yang lain ya, misalnya dengan permainan atau dengan media-media lain yang sesuai dengan anak SD ya. Misalnya ada permainan atau misalnya LKS yang diisi nanti dikumpulkan boleh gitu ya. Atau misalnya alamat nantinya ada permintaan di LKPD-nya bahwa anak harus memvideokan misalnya hasil praktikum di rumahnya, misalnya aktivitas di rumahnya bisa gitu ya. Atau misalnya anak memvideokan atau menceritakan kembali apa yang telah dia lakukan ya, pemahamannya melalui record audio itu juga bisa ya. Jadi jangan berarti jadi diberi keterangan kalau tidak memungkinkan untuk siswa SD, maka Bapak Ibu menggunakan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didiknya gitu ya. Dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajarannya, yaitu di dalam tujuan pembelajarannya adalah computational thinking. Ya, itu LK5. Ya, kalau LK6 itu hanya mengubah RPP-nya menjadi satu halaman. Ya, saya buat 2 contohnya. Karena untuk self volta itu 2 kali pertemuan dan materinya agak banyak. Jadi saya buat di dalam 2 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuannya ditambah offline ya, pembelajaran offline-nya. Di situ ada proyek di mana proyeknya dikerjakan secara offline ya. Ini dilakukan dengan 2 model pembelajaran gitu ya. Silakan Bapak Ibu coba saja sesuai desain Bapak Ibu dari LK3, LK4, LK5, LK6 itu saling berkaitan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di RPP 1 halaman ini ya, yang saya garis kuning itu adalah integrasi media digital, itu harus masuk di dalam aktivitasnya. Kemudian yang hijau ini juga harus masuk untuk saya bisa melihat aktivitas ini dapat mengembangkan berpikir komputasi yang mana gitu ya. Nah, seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, ini disesuaikan dengan materi dan langkah pembelajaran yang Bapak Ibu buat dari LK3 sampai LK5 ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian penjelasan untuk sesi 2 dan seterusnya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan dapat melakukan pembelajaran ini dengan lancar. Selalu semangat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.